Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab tugas satu ini Bapak atau Ibu pembimbing tutor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah, NIM 0442717783, program studi Ilmu Administrasi Negara yang sekarang kebetulan sudah semester 7. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, berikut saya bacakan dulu soal untuk tugas 1 ini. Yang pertama adalah setiap mahasiswa kayaknya diminta kemukakan satu contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasi dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi publik tersebut. Berhubung saya tinggalnya di Kalimantan Tengah, jadi saya memilih adalah Puskesmas Puruk Jahu sebagai tempat untuk saya mengamati organisasi tersebut, karena kebetulan saya tinggal di sekitaran puskesmas tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan, dalam faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan, dan serta jelaskan. Yang kedua, model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, model pengelola perubahan apa yang paling cocok digunakan. Berikut adalah jawaban dari saya mengenai 3 pertanyaan di atas serta contoh organisasi publik di wilayah domisili saya. Contoh organisasi sektor publik, kebetulan saya mengambil di Puskesmas Puruk Jahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, sesuai dengan tempat saya berdomisili. Berikut contoh organisasi sektor publik Puskesmas Puruk Jahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Puskesmas Puruk Jahu adalah salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Murung Raya yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan setempat. Sebagai organisasi sektor publik, puskesmas ini berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi COVID-19, puskesmas ini telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam sistem kerja, pola pelayanan serta penggunaan teknologi. Alasan perubahan dan faktor 1 adalah alasan perubahan dan faktor pendorong. Mengapa perlu melakukan perubahan? Mengapa puskesmas perlu melakukan perubahan? Ya karena Puskesmas Puruk Jahu perlu melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, responsif, dan berbasis teknologi, terutama setelah pandemi COVID-19. Pandemi telah membuka mata dan pentingnya sistem pelayanan dan efisien digital, data kesehatan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis kesehatan publik. Faktor pendorong perubahan. Nah, berikut adalah faktor eksternal. Faktor eksternal salah satu pendorong perubahan. Nah, faktor eksternal ini meliputi adalah pandemi COVID-19. Maksudnya pandemi COVID-19 ini adalah meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan yang cepat, aman, dan memaksa adanya penyesuaian sistem kerja. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintah. Nah, maksudnya perubahan regulasi pemerintah di sini adalah adanya kebijakan nasional tentang transformasi layanan primer dan sistem rujukan digital. Sedangkan yang 3 adalah tekanan masyarakat. Masyarakat menuntut layanan kesehatan yang lebih efektif, cepat, dan transparan. Sedangkan yang keempat adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi di sini dimaksudkan adalah digitalisasi data dan layanan kesehatan melalui aplikasi seperti e-puskesmas dan telemedicine. Nah, itu tadi adalah faktor eksternal. Sedangkan faktor internalnya itu ada 3. Yang pertama, kesiapan SDM. Kesiapan SDM di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi informasi.
Yang kedua, keterbatasan infrastruktur lama. Nah, maksudnya keterbatasan infrastruktur lama ini adalah sistem manual, tidak lagi memadai dalam melayani pasien dalam jumlah yang secara cepat. Nah, sedangkan yang ketiga adalah budaya organisasi. Budaya organisasi ini maksudnya adalah adanya dorongan dari pimpinan puskesmas untuk menciptakan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua yaitu model diagnosis organisasi yang cocok. Menurut saya model diagnosis yang paling sesuai untuk menganalisis perubahan di Puskesmas Puruk Ciahu adalah model MCQNC 7S. Model ini memiliki tujuan elemen penting organisasi secara holistik, yaitu yang pertama, strategi pelayanan berbasis digital yang meningkatkan layanan primer. Yang kedua, struktur adalah penyesuaian struktur kerja menjadi lebih fleksibel, misalnya penambahan tim tanggap COVID-19. Yang ketiga, sistem ini adalah penggunaan sistem informasi manajemen kesehatan seperti e-puskesmas. Sedangkan yang keempat, nilai bersama ini maksud adalah membangun nilai pelayanan yang humanis, cepat, dan profesional. Yang kelima, gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di sini maksudnya adalah yang lebih partisipasif dan adaptif terhadap perubahan. Sedangkan yang keenam adalah SDM, sumber daya manusianya. Nah, maksudnya SDM di sini adalah meningkatkan kapasitas melalui pelatihan penggunaan teknologi dan protokol kesehatan baru. Sedangkan yang ketujuh adalah keterampilan. Nah, keterampilan di sini maksudnya pengembangan keterampilan digital dan komunikasi krisis bagi tenaga medis. Nah, ketujuh model di atas adalah menurut saya adalah model yang paling cocok karena mungkin pimpinan puskesmas melihat kesesuaian antara elemen organisasi serta mengetahui titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah model pengelolaan perubahan dan paling cocok. Nah, model pengelola perubahan yang paling cocok tepat digunakan di Puskesmas Puruk Ciahu adalah model perubahan Lewin yang terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah pencarian. Nah, pencarian di sini maksudnya adalah membangun kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya perubahan. Misalnya dengan mensosialisasikan dampak pandemi dan kebutuhan digitalisasi layanan kesehatan. Sedangkan yang kedua adalah perubahan. Implementasi sistem baru seperti pendaftaran pasien berbasis aplikasi, pelatihan staf, dan rekrutisasi tim pelayanan. Sedangkan yang ketiga adalah pembekuan kembali. Nah, pembekuan kembali di sini maksudnya adalah menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya kerja, misalnya dengan membuat SOP baru yang mengintegrasikan sistem digital kelayanan rutin. Nah, model Lewin ini dipilih karena cocok diterapkan di organisasi publik dengan budaya birokrasi seperti puskesmas, di mana perubahan perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Baiklah, kesimpulan dari ketiga jawaban saya di atas itu adalah Puskesmas Puruk Ciahu merupakan contoh organisasi sektor publik yang mengalami perubahan signifikan pasca pandemi. Perubahan tersebut didorong oleh faktor eksternal dan internal, serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Model MCQNC 7S sangat tepat digunakan untuk mendiagnosis kondisi organisasi. Sementara model Lewin adalah model yang efektif dalam mengelola perubahan secara bertahap dan terstruktur. Demikian jawaban tugas 1 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.